Oke. Jadi selamat malam ya saudara-saudariku. Malam ini kita bincang-bincang sesuai dengan judul sebagaimana permintaan beberapa teman tentang deposit iman dan Allah Roh Kudus. Kira-kira bagaimana hubungannya? Deposit ini kalau ya diterjemahkan dalam bahasa kita adalah pusaka iman, deposit iman. Jadi deposit iman itu adalah batang tubuh kebenaran keselamatan yang dipercayakan oleh Kristus kepada para rasul dan diserahkan oleh mereka untuk dipelihara dan diberitakan. Dasar iman, dasar kebenaran, batang tubuh kebenaran keselamatan yang dipercayakan oleh Kristus kepada para rasul yang diserahkan turun-temurun untuk dipelihara dan diberitakan. Yesus memerintahkan mereka untuk mengajar bangsa-bangsa segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan meyakinkan mereka bahwa dengan kata-kata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu selalu sampai akhir dunia. Itu terbaca dalam Matius bab 28 ayat 20. Ya. Metafora deposit atau pusaka ini menunjukkan bahwa ajaran ini adalah harta yang tidak habis-habisnya, yang menghargai refleksi dan studi dengan wawasan baru dan penetrasi yang lebih dalam ke dalam misteri ekonomi keselamatan ilahi, yaitu apa yang dimaksud dengan ekonomi keselamatan ilahi, rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Meskipun pemahaman gereja tentang ajaran ini bisa dan memang berkembang, ya, pemahaman itu tidak pernah ditambah ke dalam substansi iman. Jadi, pemahaman gereja yang berkembang dalam memaknai pusaka iman ini, tetapi bukan menambah sesuatu ke dalam substansinya, esensinya tetap. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan pusaka iman atau depositum fidei. Katekismus Gereja Katolik mencatat demikian dalam KGK nomor 84. Pusaka suci itu bandingkan 1 Timotius bab 6 ayat 20 dan 2 Timotius bab 1 ayat 12 sampai 14. Pusaka suci iman atau depositum fidei yang tercantum di dalam tradisi suci dan di dalam kitab suci. Depositum fidei itu diwariskan secara lisan, itu tradisi, dan diwariskan secara tulisan, itu kitab suci. Dipercayakan oleh para rasul kepada seluruh gereja. Dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala mereka dan tetap bertekun dalam ajaran para rasul dan persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa-doa. Lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Bertekun bersama memecah roti. Dengan demikian dalam mempertahankan, melaksanakan, dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan kaum beriman. Itu kutipan juga dari Dei Verbum nomor 10. Ya. Jadi baik tradisi lisan maupun kitab suci ini, oral tradition dan Sacra Scriptura, berasal dari mata air ilahi yang sama, sumber air ilahi yang sama. Ya. Jadi formula ringkas, rumusan untuk pernyataan ini, tradisi lisan maupun kitab suci berasal dari mata air ilahi yang sama itu. Deposit iman sama dengan tradisi apostolik atau tradisi lisan suci tambah kitab suci. Jadi deposit iman itu terdiri dari tradisi lisan, itu disebut tradisi apostolik, tradisi lisan yang suci, dan kitab yang suci. Tradisi yang suci dan kitab yang suci. Kedua-duanya adalah deposit iman. Nah, mari kita lihat apa itu apostolic tradition atau tradisi suci atau tradisi apostolik.
tradisi lisan suci. Tuhan kita Yesus Kristus menugaskan para rasul untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan mengajar kamu dalam segala hal dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 26. Tepat sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh ciptaan." Markus bab 16 ayat 15. Tuhan sendiri memerintahkan mereka untuk melakukan persis apa yang Dia sendiri telah lakukan, yaitu menyampaikan firman Allah kepada orang-orang dengan suara yang hidup dan memberi mereka melalui Roh Kudus karunia bahasa roh. Dia berkata kepada mereka, "Dialah Dia yang mendengar kamu, mendengarkan aku. Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku, dan barang siapa yang menolak kamu, menolak aku. Dan dia yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku." Lukas bab 10 ayat 16. Melalui tradisi apostolik lisan inilah gereja membeda-bedakan kitab-kitab mana yang harus dimasukkan dalam perjanjian baru. Banyak kitab yang sudah digunakan di gereja-gereja domestik ya, kekristenan bawah tanah selama 3 abad yang banyak dianiaya itu. Santo Agustinus mendukung posisi yang sama ketika dia berkata, "Saya seharusnya tidak percaya Injil kecuali pada otoritas gereja Katolik." Saya tidak perlu percaya Injil kalau otoritas gereja Katolik tidak menyuruh saya untuk percaya. Ini seperti itu ya. Dalam epistola Manikei ya, nomor 6, tulisan Agustinus. Seperti yang dieksortasi, dinasihatkan oleh Santo Paulus dalam suratnya 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. "Jadi saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi yang diajarkan oleh kami kepadamu, baik dari mulut ke mulut, lisan, maupun melalui tulisan, surat." Kitab Perjanjian Baru ditulis antara sekitar tahun 45 Masehi sampai akhir tahun 100 ya, Anno Domini AD. Tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon yang ditentukan atau koleksi tunggal sampai pada akhir abad keempat. Jadi sesudah ditulis ya dibiarkan berseliweran di antara umat. Kenapa? Roh Kudus melindungi tradisi lisan atau tradisi apostolik yang diajarkan oleh gereja sejati, yang pada tahun 100 Masehi sudah dikenal sebagai gereja Katolik. Lihat 7 surat Ignatius dari Antioquia yang diterima oleh para sarjana Protestan dan Katolik sebagai sah. Tradisi suci ini memiliki subjek Roh Kudus ya. Subjeknya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini mendiami gereja seperti jiwa mendiami tubuh. Jiwa menganimasi tubuh. Jiwa memberi prinsip, menjadi prinsip dari tubuh. Ya. Jadi hubungan Roh Kudus dengan gereja itu seperti jiwa dengan badan. Roh Kudus membimbing gereja dalam penafsirannya akan sabda dan liturginya. Karena itu memang gereja tidak bisa salah kan, karena dibimbing oleh Roh Kudus. Infalibilitas ini adalah infalibilitas dari Roh Kudus sendiri. Yang berikut kita lihat tentang Sacra Scriptura atau yang lebih akrab dikenal sebagai The Bible, Alkitab. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Gereja dan iman sudah ada sebelum Perjanjian Baru diilhami oleh Roh Kudus. Yesus wafat antara tahun 30 sampai 33 ya, Masehi.
Tetapi tidak ada kitab yang ditulis tentang dia itu sebelum sekitar tahun 45 sampai 50. Dan hanya 3 atau 4 dari 12 rasul yang termasuk di antara para penulis manusia ini. Sementara itu, ribuan atau bahkan jutaan orang bertobat sebelum kanon Alkitab yang 73 buku itu disepakati. Ya, ribuan orang sudah bertobat, jutaan bahkan, sebelum ada Skriptura. Perjanjian baru diciptakan oleh gereja, bukan sebaliknya, seperti yang kadang-kadang dipertahankan oleh orang non-Katolik. 27 kitab yang nantinya masuk ke dalam perjanjian baru, yaitu kanon perjanjian baru, belum diputuskan sampai pada Konsili Roma pada tahun 382 Masehi, yang bertemu di bawah otoritas Paus Damasus pertama. Dan ini ditegaskan kembali pada konsili berikutnya di Hippo tahun 393 dan Kartago pada tahun 397. Nah, konsili yang terakhir inilah yang diterima oleh banyak Protestan. Banyak kitab lain yang digunakan oleh gereja dari Injil Petrus dan Thomas sampai surat-surat Barnabas dan Clemens. Tetapi ini tidak ditentukan untuk menjadi bagian dari kitab suci yang diilhami. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak logis bagi Protestan untuk menerima perjanjian baru, tetapi menolak otoritas gereja Katolik yang menyediakannya bagi dunia. Bahkan Martin Luther mengakui bahwa Alkitab berasal dari gereja dan bukan sebaliknya. Ya. Alkitab berasal dari gereja. Penting juga untuk dicatat, saudara-saudariku, bahwa kebanyakan orang tidak dapat membaca ya di zaman kuno itu. Dan hanya keluarga kaya yang mampu membeli papirus, tempat buku-buku ditulis. Ya, skripturanya dicatat. Bahkan hanya pada abad ke-20, kebanyakan orang di seluruh dunia menjadi melek huruf. Karena itu konsep sola scriptura tidak praktis, tidak historis, dan tidak alkitabiah. Karena tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hal ini memang terjadi. Sola scriptura. Ini lebih merupakan doktrin yang berlaku di beberapa denominasi Protestan selama reformasi. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, inerant, tetapi bukan presentasi sistematis dari semua yang ada di dalam deposit iman. Ya. Jadi Alkitab bukan presentasi sistematis tentang doktrin kekristenan. Tidak, masih butuh ada sesuatu dalam deposit iman yang belum tercatat. Misalnya, doktrin Tritunggal, khususnya pemahaman tentang bagaimana Kristus menyatukan keilahian dan kemanusiaannya. Dan siapa Roh Kudus itu? Ini semua menjadi subjek kontroversi dan bidat yang mengharuskan pemanggilan konsili gereja selama 400 tahun pertama sejarah gereja. Seperti konsili Yerusalem yang dibahas dalam Kisah Para Rasul bab 15 dan konsili Nicea pada tahun 325. Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada gereja untuk mengilhami penulisan perjanjian baru, tetapi tidak memberikan Roh Kudus yang sama kepada gereja untuk menafsirkannya dengan cara yang sempurna, lalu membiarkan kita menebak-nebak cara menafsir yang tepat? Jadi Roh Kudus berhenti, atau Roh Kudus tidur siang. Hal ini perlu dilakukan karena kitab suci tidak eksplisit dalam menjawab semua pertanyaan teologis dan moral yang muncul. Misalnya tentang problem sel induk embrionik atau tentang kontrasepsi. Bagaimana cara? Atau bagaimana cara memakai TikTok yang benar? Memakai sosial media yang benar. Ya, itu kita hanya bisa baca kitab suci dan menafsirkan. Lalu kalau kita tidak dibimbing oleh Roh Kudus, bagaimana caranya kita tahu tafsir yang benar?
Para cendekiawan yang telah mempelajari Alkitab dengan tekun selama 50 tahun atau lebih, sering tidak dapat menyetujui dasar-dasarnya. Seperti apa itu makna pembaptisan, bagaimana kita diselamatkan, atau apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, inilah tubuhku. Itu kan sampai sekarang banyak tidak kesepakatan di luar sana. Yesus tidak meninggalkan gerejanya tanpa sarana untuk memahami kitab suci. Dia adalah guru terbesar dan penafsir kitab suci. Itulah sebabnya dia membuat begitu banyak dan dia berbuat begitu banyak dan mempercayakan Roh Kudus kepada gereja. Lihat Yohanes bab 14 sampai bab 16. Dia berjanji dalam Yohanes bab 14 ayat 26, Parakletos, Roh Kudus yang akan diutus Bapa, akan mengajak kamu dalam segala hal dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Sebagaimana Santo Paulus bersaksi dalam 1 Timotius bab 3 ayat 15, gereja adalah pilar, tiang penopang, dan benteng dasar kebenaran. Pilar dan benteng kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Pernyataan ini jelas, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Yesus mengatakan kepada Simon bahwa engkau adalah Petrus ketika Allah memberi sebuah nama baru. Dia datang dengan rahmat untuk melakukan kehendak-Nya. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan kuasa maut, gerbang-gerbang neraka tidak akan menang melawannya. Matius bab 16 ayat 18. Ya, ingat bahwa Yesus mengganti nama Simon menjadi Kefas, bukan sekedar just for fun. Dalam Alkitab, penggantian nama seseorang itu ada maksud tertentu. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Kefas, dan yang paling penting adalah sebuah nama yang paling indah, Maria disapa dengan Kekari Tomene. Karena itu, Gereja Katolik menyimpulkan berdasarkan Roh Kudus, tafsiran yang dilindungi Roh Kudus dengan karunia tidak bisa salah, bahwa Bunda Maria diselamatkan sebelum dia sempat jatuh ke dalam dosa. Karena itu ada ajaran Maria dikandung tanpa noda asal. Dari deposit iman seperti inilah kemudian doktrin-doktrin berikutnya didefinisikan sepanjang sejarah gereja ketika terdapat ancaman dari bidat, heresi, dan skisma. Ya. Itulah apa yang dinamakan depositum fidei. Ada yang bertanya kepada saya kemarin, ini adalah depositum fidei, artinya pusaka iman yang diterima dari Tuhan kita Yesus Kristus dan diwariskan turun-temurun melalui ajaran lisan yang disebut tradisi apostolik dan melalui ajaran tulisan, ajaran tertulis yang disebut kitab suci. Salve.